Halo teman-teman semuanya. Teman-teman pasti udah gak asing kan dengan kata-kata baper, pap, kuy, healing, pro, atau kata-kata gaul lainnya. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau ternyata hal-hal ini termasuk dalam permasalahan dalam berbahasa Indonesia di era modern ini. Lantas, kenapa ya hal itu dianggap sebagai masalah? Terus apa pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang sangat sering menggunakan bahasa gaul tersebut? Nah, melalui video ini, aku akan mengulas semua secara detail mulai dari apa itu bahasa gaul hingga dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai permasalahan bahasa Indonesia di era zaman modern ini, serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat, kita harus berkenalan dulu nih dengan istilah bahasa gaul. Jadi teman-teman, Cair dan Agustina mendefinisikan bahasa gaul sebagai ragam bahasa non-baku yang merupakan variasi sosial bahasa. Bahasa ini digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk mempererat hubungan sosial serta menunjukkan identitas kelompok. Singkatnya, bahasa gaul merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu, terutama generasi muda, untuk menunjukkan identitas dan kesan akrab yang mereka miliki. Setelah kita mengetahui pengertian dari bahasa gaul, sekarang aku akan menjelaskan mengenai ragam dari bahasa gaul. Nah, tahukah teman-teman, berdasarkan jurnal yang aku temukan, bahasa gaul itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada akronim. Akronim adalah bentuk pemendekan kata atau frasa yang dibentuk dari penggabungan suku kata atau bagian kata sehingga membentuk satu kata baru yang dapat diucapkan secara wajar. Biasanya ini digunakan untuk menyederhanakan ungkapan emosi dan membuat komunikasi terasa lebih santai. Contoh dari akronim sendiri apa sih? Yang pertama itu ada baper. Baper merupakan akronim dari bawa perasaan. Lalu ada juga bucin yang merupakan akronim dari budak cinta. Dan contoh yang terakhir yaitu gamon yang merupakan akronim dari gagal move on. Nah, selanjutnya yang kedua ada abreviasi. Abreviasi adalah pemendekan kata atau frasa yang dibentuk dari huruf awal atau bagian tertentu dan umumnya tidak dibaca sebagai kata utuh, melainkan sebagai singkatan. Contohnya adalah cemiwiw. Kata cemiwiw itu berarti correct me if I'm wrong. Lalu contoh selanjutnya juga ada pop yang artinya post picture. Selanjutnya ada ragam yang ketiga, yakni ragam walikan. Ragam walikan itu merupakan bentuk bahasa yang dihasilkan dari pembalikan susunan bunyi atau huruf pada suatu kata. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ada kuy. Kuy merupakan kebalikan dari you. Lalu ada juga sabi yang merupakan kebalikan dari bisa. Dan yang terakhir yang sering banget kalian dengar adalah ngap yang merupakan kebalikan dari bang. Nah, selanjutnya ada bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat yakni kontraksi. Kontraksi adalah bentuk pemendekan kata atau frasa melalui penghilangan beberapa bunyi, sehingga menghasilkan bentuk yang lebih ringkas dan informal. Hal ini biasanya muncul karena mencerminkan bahasa lisan yang dituliskan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ada beliau. Beliau merupakan kontraksi dari kata beliau. Lalu ada juga kek.
Kayak merupakan kontraksi dari kaya. Yang terakhir adalah clipping. Nah, jenis yang terakhir ini merupakan proses pembentukan kata dengan memotong sebagian kata. Biasanya hanya bagian awal yang digunakan atau terkadang untuk beberapa kata bagian akhirnya. Nah, hal yang terpenting dari clipping ini adalah makna dasar dari kata tersebut tidak berubah secara signifikan. Contohnya apa sih? Contohnya yang pertama itu ada ambis. Ambis merupakan clippingan dari kata ambisius. Lalu ada halu yang merupakan clippingan kata dari halusinasi. Dan yang terakhir ada pro yang merupakan clippingan dari profesional. Nah, selain 5 ragam yang sudah aku jelaskan, masih ada bentuk kata gaul yang diambil dari serapan bahasa asing. Misalnya seperti healing, toxic, mindset, insecure. Nah, kata-kata ini sekarang sudah tidak terdengar asing dan kerap digunakan dalam keseharian kita. Dan memang pembentukan bahasa gaul banyak dipengaruhi oleh bahasa serapan asing maupun bahasa di daerah-daerah Indonesia. Lantas pertanyaannya adalah, mengapa hal ini dianggap sebagai permasalahan dalam berbahasa Indonesia di era modern ini ya? Jadi, bahasa gaul dianggap sebagai permasalahan bahasa Indonesia karena pada masa kini penggunaan bahasa gaul semakin dominan, khususnya di media sosial. Nah, bahasa gaul yang sering digunakan tanpa memperhatikan konteks dapat membuat batas antara bahasa baku dan non baku menjadi kabur. Akibatnya, banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang mengalami kesulitan ketika harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dalam situasi formal dan akademik. Selain itu, bahasa gaul juga mendorong terjadinya pergeseran makna dan struktur bahasa. Hal ini berbahaya, apalagi jika tidak kita sadari, karena dapat menimbulkan ketidaktepatan makna dan ambiguitas dalam komunikasi resmi. Ketika bentuk bahasa non-baku terbawa ke ranah pendidikan, administrasi, dan akademik, bahasa Indonesia beresiko kehilangan fungsi utamanya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan komunikasi formal. Melanjutkan penjelasan yang tadi, pergeseran makna pada kata-kata yang digunakan secara berulang dalam konteks informal dapat menimbulkan ambiguitas. Misalnya, kata yang awalnya bermakna baku kemudian mengalami perluasan atau perubahan makna, seperti healing yang tidak lagi dimaknai sebagai penyembuhan medis, melainkan sebagai kegiatan rekreasi, atau receh yang bergeser dari uang logam menjadi sesuatu yang ringan dan lucu. Perubahan makna ini menunjukkan bahwa bahasa gaul bukan sekedar variasi gaya bahasa, tetapi telah mempengaruhi sistem makna bahasa Indonesia itu sendiri. Makanya fenomena ini dipandang sebagai permasalahan, bukan karena hal tersebut harus dihilangkan, melainkan permasalahannya terletak pada kurangnya kesadaran berbahasa dalam menempatkan bahasa sesuai konteks penggunaannya oleh masyarakat Indonesia sendiri, terutama generasi muda. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu bahasa gaul, jenis-jenisnya, dan alasan mengapa hal tersebut dianggap sebagai permasalahan, sekarang kita akan masuk ke dampak dari adanya fenomena bahasa gaul terutama di media sosial masa kini. Dampak penggunaan bahasa gaul bagi generasi muda yaitu menurunnya kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia baku. Hal ini sangat krusial terutama dalam konteks formal dan akademik. Kebiasaan menggunakan bahasa gaul dan bahasa campuran dalam komunikasi sehari-hari dapat menyebabkan kaburnya batas antara bahasa baku dan bahasa non-baku, sehingga generasi muda kerap mengalami kesulitan ketika dituntut untuk berbahasa Indonesia secara formal. Meskipun perubahan bahasa merupakan proses yang alami, tanpa edukasi dan kesadaran berbahasa, dominasi bahasa gaul berpotensi mengikis fungsi bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional
serta melemahkan perannya dalam ranah pendidikan dan akademik. Jadi intinya teman-teman, semua kembali bergantung pada diri kita masing-masing. Kita harus bijak dan memiliki kesadaran untuk berbahasa sesuai dengan konteks yang ada di sekitar kita. Jika kita bijak dalam menempatkan bahasa yang kita gunakan dalam konteks tertentu, maka kita bisa menghindari dan mencegah adanya permasalahan-permasalahan dalam berbahasa Indonesia di era modern saat ini, terutama di media sosial. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa lagi.